Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa la hawla wa la quwata illa billah. Apakah jin saudara kita? Ini lucu juga pertanyaannya, tapi kita harus jawab. Baik sahabat-sahabat sekalian. Jadi, kita sebagai manusia, ya, itu terdiri dari dua hal. Ada fisik, yang berkaitan dengan zahir ini, yang bisa kita lihat, tangan kita, ya, kedua kaki kita, badan kita. Juga ada ruhnya. Dan setiap keduanya ini punya keturunan. Sebagaimana yang zahir kita ini bisa, ya, berketurunan, ya, dan nanti akan melahirkan yang zahir juga, keturunan-keturunan yang bersifat zahir. Juga sebagaimana ruh itu punya keturunan. Dalam artian bukan seperti yang kita bayangkan secara zahir, tidak. Tetapi dia punya keturunan-keturunan. Dan Sayyidul Arwah, bapak penghulunya arwah. Ya, jadi kalau ada ibu secara fisik, ini kita punya orang tua secara arwah, secara ruh. Siapa dia? Sayyidul Arwah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ahmad. Beliaulah sebagai bapak daripada arwah. Sahabat sekalian melakukan Allah, di suatu ketika Nabi SAW berjumpa dengan utusan para jin yang berjumlah 7 orang itu, ketika Rasulullah selesai membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, kemudian mereka akan kembali kepada kaumnya, apa yang mereka minta kepada Rasulullah? Mereka minta untuk diizinkan oleh Rasulullah supaya mereka punya bekal, punya makanan. Nah, inilah salah satu asbabul wurud kenapa kita manusia dilarang makan tulang. Tahu tulang ya? Bukan tulang orang Medan, tulang beneran. Nah, itu salah satu asbabul wurudnya adalah kisah ini. Setelah Rasulullah SAW mendakwakan 7 utusan para jin tadi, kemudian mereka meminta izin kepada Rasulullah supaya diberikan bekal. Maka Rasulullah kemudian mengizinkan mereka untuk memakan sisa-sisa makanan kaum muslimin, ya, berupa tulang. Makanya kita dilarang untuk memakan tulang, termasuk beristinja dengan tulang. Karena tulang itu adalah makanan saudara kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah SAW, yang paling intinya kita garis bawahi adalah saudara kita. Makanya Rasulullah melarang kita untuk mengkotori tulang itu dengan kotoran atau beristinja dengan tulang, karena Rasulullah mengatakan bahwa tulang itu adalah makanan saudara kalian. Kita garis bawahi saudara kalian. Maka secara fisik, ini secara keturunan ruh, ya. Dan dari hadis ini kita bisa tahu bahwa ikatan persaudaraan kita melebihi ikatan jasad. Ya, jasad ini mungkin hanya diikat dengan keturunan secara fisik. Ya, bapak kita ke anak, anak ke nanti anak-anaknya, dan seterusnya. Tetapi ada ikatan saudara yang lain, dan ini yang lebih kekal abadi. Apa itu? Adalah ikatan secara keimanan. Ya, dimana kalau kita golongkan kepada kriteria yang kita sebutkan tadi, inilah yang disebut sebagai keturunan para arwah. Sahabat sekalian, ini tidak dibuat-buat. Dalam penjelasan Ma'rifatullah ada, ya, kajian Ma'rifatullah. Jadi ada salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, Ismu Zat, yang tidak boleh saya buka di sini karena bukan hak saya untuk menjelaskan tentang nama itu. Mungkin kita serahkan kepada guru-guru kita, kepada Abu Ya'rozi nanti untuk menjelaskan nama sirnya Allah. Ya, saking rahasianya nama itu, hanya wali-wali Allah yang mengetahui nama itu. Nah, di antara nama itu, dari nama itulah kemudian ruh kita dicitrakan oleh Allah. Karena ruh ini kan bukan diciptakan. Beda loh ya, antara diciptakan dengan dicitrakan. Dicitrakan itu adalah nafakh, ditiupkan oleh Allah. Maka wajar kemudian ruhani kita punya kecenderungan kepada Allah. Maka ketika kita tidak membawa ruhani kita untuk mengenal Allah, maka kita akan gelisah selama hidup di dunia. Itu tabiat daripada ruh. Itu selalu rindu kepada Allah.
Maka zolim kita, sahabat-sahabat sekalian, membiarkan ruhani kita kemudian tidak mengenal jalan pulang, tidak mengenal Allah. Karena ruhani kita terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, ikatan ruhani dengan namanya Allah itu, nama sirnya Allah itu adalah wa nafakha fihi min ruhi, dan Allah menghembuskan ruhani itu. Ya, hembusan berarti bagian tuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nanti kita nggak akan jelaskan lebih dari ini. Ya. Ala kulli hal, sahabat-sahabat sekalian, dari nama rahasia Allah itu tercitralah ruh. Dan ruh itu punya karakter, punya sifat. Yang dimana kesemua sifat-sifatnya itu berkaitan dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, dari situlah, dari salah satu nama sirnya Allah itu, kemudian tercitrakanlah lahir, kalau tanda kutip ya kita menggunakan bahasa yang mudah difahami, lahirlah beberapa keturunan. Keturunan tertinggi dari kecitraan atau dari citra ruh adalah Bani Anwar. Nah, ini belum pernah kita dengar sebelumnya. Tapi ini ada dalam kajian Ma'rifatullah. Bani Anwar ini adalah keturunan cahaya-cahaya dari pancaran cahayanya nurnya Muhammad SAW yang ada kaitannya dengan nama sirnya, nama rahasianya Allah. Dan inilah keturunan arwah yang paling tinggi, yang paling suci, yang paling mulia. Mereka adalah ruhaninya para nabi dan rasul. Di bawah satu tingkat daripada Bani Anwar adalah Bani Ruh, keturunan arwah, arwah-arwah suci, yang masih ada kaitannya dengan nama sirnya Allah tadi. Nah, ini ruhaninya para aulia, kekasih-kekasih Allah, yang berjumlah 124.000. Di bawahnya lagi ada Bani Malaikat, yaitu keturunan para malaikat. Ya, dari pancaran nur itu Allah ciptakan malaikat. Di bawah satu tingkat malaikat ada Bani Adam secara umum, manusia secara umum. Manusia yang tidak mengenal Allah, manusia yang lalai dari mengenal Allah, itu di bawah satu tingkat daripada Bani Malaikat. Nah, di bawah Bani Adam ada Bani Alam. Dan yang terakhir, walaupun ini bukan yang paling terakhir, masih ada lagi keturunan-keturunan. Ya, setelah Bani Alam itu Bani Jan. Maka kalau kita runut dari Bani Anwar, ternyata kita punya kaitan, ya, silsilah keturunan yang sama. Hanya saja kedekatannya tergantung seberapa banyak, seberapa besar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berma'rifatullah. Maka semakin banyak seorang manusia ataupun dari kalangan jin dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikatan batin ruhani kita akan semakin kuat. Berarti kita bersaudara sebagaimana dipertegas oleh Nabi SAW. Jangan memakan tulang, jangan menggunakan tulang sebagai media untuk beristinja, karena tulang adalah makanan saudara kalian. Berarti toh kita masih saudara. Maka kalau masih saudara, kita tidak boleh membunuh mereka, tidak boleh mengganggu mereka, termasuk tidak boleh saling menzolimi. Ya. Jadi di akhir sesi ini saya pertegas kembali bahwa secara keturunan fisik, yang mungkin kita tidak ada kaitan dengan mereka, karena fisik kita manusia berkaitan dengan yang zahir, maka kita bersaudara secara fisik, ya, keturunan dari garis keturunan fisik. Tapi kalau kita melihat daripada keturunan yang disebutkan oleh para ulama kita, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang kita bawakan tadi, yaitu keturunan daripada salah satu nama sirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan seberapa besar kedekatan dan banyaknya ma'rifatullah kita atau ma'rifat kita kepada Allah, maka kita bersaudara, ya, karena kita lahir dari tanda kutip rahim yang sama, yaitu Sayyidul Arwah, Sayyidina Muhammad SAW, Sayyidina Ahmad. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.